Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah wajib penelitian kuantitatif, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Rija Musni Eskep MKes, di mana yang beranggotakan saya sendiri Melur Bening Cahya dan teman-teman saya yaitu Salsabila, Nadia Sulestri, Zakia Fitri Hasibuan, dan Alfi Miranda. Di mana video ini untuk memenuhi mata kuliah wajib tugas dari metode penelitian kuantitatif dengan tema metode penelitian eksperimen. Apa sih metode penelitian eksperimen yang digunakan? Nah, metode penelitian eksperimen digunakan ketika peneliti ingin menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain atau menguji hubungan sebab akibat antara variabel satu dengan variabel lain. Dalam penelitian eksperimen, peneliti dapat mengontrol variabel penelitian dan memberikan perlakuan terhadap kelompok eksperimen untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Nah, dalam penelitian eksperimen ini, peneliti memiliki kendali penuh terhadap variabel penelitian dan memberikan perlakuan tertentu terhadap kelompok eksperimen. Sementara kelompok kontrol tidak menerima perlakuan ini. Hal ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat dengan cara yang sistematis dan terkontrol. Dalam menggunakan metode ini, peneliti dapat mengetahui secara lebih apakah ada hubungan sebab akibat antara variabel yang diteliti. Adapun pengertian dari metode penelitian eksperimental adalah penelitian eksperimental ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengukur hal-hal atau variabel-variabel tertentu melalui upaya memanipulasi variabel-variabel atau hubungan di antara variabel tersebut untuk mengetahui hubungan, pengaruh, atau perbedaan di antara variabel tersebut. Menurut Sugiono pada tahun 2010, metode penelitian eksperimen ini digunakan untuk mencari pengaruh atau perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi yang masih terkendalikan. Sedangkan menurut Sousa dan McLean pada tahun 2002, metode eksperimen ini merupakan suatu penelitian yang di dalamnya itu ditentukan minimal satu variabel yang dimanipulasi untuk mempelajari hubungan, sebab, dan akibatnya. Bentuk desain eksperimen. Yang pertama, pre-eksperimental. Pre-eksperimental belum disebut sebagai desain eksperimen karena adanya banyak hambatan untuk memperoleh hasil yang memadai. Kemudian, desain pre-eksperimen ini tidak dianjurkan untuk dilakukan dalam penelitian. Ada 3 jenis pre-eksperimental. Yang pertama, one-shot case study atau desain perlakuan tunggal. Yang kedua, one group pre-test post-test design atau desain perlakuan ulang. Yang ketiga, intake group comparison atau static group comparison. Kemudian yang kedua ada true experimental, di mana peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang kemungkinan dapat mempengaruhi jalannya eksperimen. Kualitas pelaksanaan rancangan penelitian tinggi, sampel yang digunakan untuk eksperimen atau sebagai kelompok kontrol diambil secara random atau acak dari sebuah populasi. Desain yang paling ideal untuk mempelajari hubungan kausalitas. Ada 3 jenis macam true experimental. Yang pertama ada post-test only control group design atau eksperimen. Yang kedua ada pre-test post-test test group design. Yang ketiga ada Salomon for group design. Yang ketiga ada factorial eksperimental, di mana faktorial eksperimental merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperlihatkan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil atau variabel dependen. Yang keempat ada quasi eksperimental. Quasi eksperimental merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit untuk dilaksanakan. Quasi experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Ada 2 jenis quasi eksperimental. Yang pertama, time series design, di mana kelompok yang digunakan untuk penelitian ini tidak dapat dipilih secara random. Kemudian sebelum diberi perlakuan atau dilakukannya eksperimen, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan atau dilakukannya eksperimen.
Kemudian non-equivalent control group designs hampir sama dengan pre-test post-test control group designs. Hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Ada beberapa tahap dalam proses penelitian eksperimen, yaitu yang pertama, lakukan survei kepustakaan atau studi pustaka. Kemudian, identifikasi dan definisikan masalah yang akan diteliti. Kemudian, rumuskan hipotesis berdasarkan studi pustaka. Definisikan pengertian-pengertian dasar atau variabel utama yang akan dilakukan penelitian. Kemudian, susun rancangan penelitian dan laksanakan eksperimen. Setelah itu, organisasikan data hasil eksperimen dan kemudian peneliti bisa menganalisis data dan lakukan pengujian hipotesis. Kemudian, interpretasi hasil analisis, diskusikan dan susun sehingga terbuatnya laporan. Selanjutnya ada penelitian eksperimen untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Penelitian eksperimen merupakan penelitian ilmiah yang melibatkan manipulasi variabel-variabel tertentu untuk memahami sebab akibat dari suatu fenomena. Selanjutnya, tujuan utama dari penelitian eksperimen adalah untuk menguji hipotesis dan menentukan apakah terdapat hubungan sebab dan akibat antara variabel independen atau variabel yang dimanipulasi dan variabel dependen atau variabel yang diukur. Selanjutnya, dalam proses konteks skripsi, tesis, dan disertasi, penelitian eksperimen sering digunakan untuk menguji teori atau menjawab pertanyaan penelitian yang lebih spesifik. Penelitian eksperimen biasanya melibatkan dua kelompok atau lebih yang diberikan perlakuan yang berbeda untuk melihat dampaknya terhadap variabel yang diukur. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi apakah perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Penelitian eksperimen seringkali melibatkan kontrol yang ketat terhadap variabel-variabel luas yang dapat memengaruhi hasil. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbedaan antara kelompok-kelompok yang diamati disebabkan oleh perlakuan yang diberikan, bukan oleh faktor-faktor lain yang tidak terkendali.